Berbicara mengenai reforma agraria, perlu kita ketahui bersama bahwa reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur dan penggunaan tanah. Dalam perjalanannya, reforma agraria sendiri dimulai dari periode kepemimpinan Soekarno, yang dimana telah menghadirkan hukum agraria nasional dan menghapuskan hukum agraria kolonial. Dilanjutkan dengan adanya periode Soeharto, B.J. Habibie, kemudian SBY dan Jokowi hingga saat ini menerapkan kebijakan legalisasi aset kepemilikan hak atas tanah. Kemudian latar belakang dari munculnya reforma agraria yaitu karena adanya konflik-konflik agraria yang begitu cukup tinggi terjadi di Indonesia. Kemudian ada yang ketimpangan struktur penguasaan tanah dan juga banyaknya tanah-tanah yang dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian tujuan dari reforma agraria ini hadir sudah pastinya sebagai dasar untuk menghapuskan dan menghilangkan konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Kemudian bekerjanya reforma agraria sendiri itu menggunakan skema, yakni skema penataan aset dan kemudian penyediaan aset, yang dimana penyelenggaraan reforma agraria sendiri dilakukan oleh Kementerian Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional di masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, kota. Bagaimana sih indikator pelaksanaan reforma agraria di Indonesia? Yang pertama itu ada keadilan, yang kedua kepastian, dan yang terakhir ada kesejahteraan. Bahwa keadilan di sini merupakan pelaksanaan reforma agraria untuk akses terhadap penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, penggunaan hak atas tanah yang sama bagi setiap warga negara. Kepastian di sini merupakan pelaksanaan legislasi aset terhadap kepemilikan hak atas tanah, pembuktian kepemilikan sertifikat hak atas tanah bagi setiap warga negara sebagai bentuk kepastian hukum. Kesejahteraan di sini bahwa cita-cita bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional sebagaimana reforma agraria menjadi dasar atas kebijakan ekonomi nasional untuk mengatasi ketimpangan, penanggulangan kemiskinan, dan konflik agraria. Lalu, bagaimana sih tolak ukur keberhasilan reforma agraria di Indonesia? Bahwa ketepatan retribusi tanah dalam objek reforma agraria kepada masyarakat yang membutuhkan itu yang pertama ada kepemilikan atas penguasaan tanah, hutan, kekayaan alam yang diberikan kepada rakyat secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, teridentifikasi, terverifikasi, dan terletaknya wilayah yang masuk dalam program reforma agraria, penataan aset, dan penyedia aset. Dan yang terakhir, pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah, hutan, kekayaan alam kepada semua pihak. Kita akan membahas tentang konflik agraria. Konflik agraria adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan akses dan penguasaan lahan. Faktor utama dari konflik agraria itu sendiri adalah yang pertama, ketimpangan struktur penguasaan tanah, yaitu dalam implementasinya ada ketidakadilan dalam pemenuhan hak dasar manusia. Yang kedua, regulasi peraturan perundang-undangan yang kurang mendukung masyarakat. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan dalam pengaturan penguasaan pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan yang tidak mencerminkan kebijakan penggunaan. Keempat, pemanfaatan tanah yang sesaat. Kelima, menguntungkan golongan masyarakat tertentu. Dan yang terakhir adalah mengabaikan kebutuhan generasi yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Penanganan sengketa konflik agraria sendiri ada beberapa macam, yaitu antara orang perorangan, perorangan atau kelompok dengan badan hukum, perorangan atau kelompok dengan lembaga, badan hukum dengan badan hukum dengan lembaga, dan yang terakhir adalah lembaga dengan lembaga. Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum yang ditujukan untuk memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, kebijakan dan praktik pemilikan, penguasaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di Indonesia selama masa Orde Baru menimbulkan berbagai masalah. Masalah tersebut timbul karena pemberian izin pemanfaatan kekayaan alam kepada badan-badan usaha yang berakibat atas ketimpangan penguasaan lahan, konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta kerusakan lingkungan. Sehingga pada awal reformasi di tahun 2001, MPR RI telah menetapkan TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai konsensus nasional di awal era reformasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, dalam TAP MPR nomor 9 tahun 2001 terdapat 6 kebijakan pembaharuan agraria. Di antaranya, yang pertama, melakukan pengkajian ulang dan sinkronisasi atas berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di bidang agraria. Yang kedua, melaksanakan reforma agraria berupa penataan ulang, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan.
Yang ketiga, menyelenggarakan pendataan tanah melalui inventarisasi dan registrasi P4T secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Yang keempat, menyelesaikan konflik-konflik agraria dan mengantisipasi konflik yang akan muncul di kemudian hari. Yang kelima, memperkuat kelembagaan dan kewenangan dalam rangka pembaharuan agraria dan penyelesaian konflik agraria. Dan yang keenam, mengupayakan pembiayaan pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria. Nah, sebelum dilaksanakan, agenda reforma agraria dipastikan masuk dalam naskah perencanaan pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku selama 5 tahun. Nah, pada tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Perpres tersebut mengandung 9 bab substansi yang dimana posisi reforma agraria dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 terdapat di dalam bab 3 di bawah judul mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Nah, dalam hal ini yang menjadi fokus pembahasan reforma agraria dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah terwujudnya pengentasan kemiskinan dengan beberapa indikator, di antaranya yang pertama penyediaan sumber tanah objek reforma agraria atau TORA, termasuk melalui pelepasan kawasan hutan. Yang kedua, pelaksanaan redistribusi tanah termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, tanah hak guna usaha yang telah habis masa berlakunya, dan tanah terlantar. Dan yang ketiga, pemberian sertifikat tanah atau legalisasi aset termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatannya sebelum tahun 1998. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat penerima TORA. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan gugus tugas reforma agraria dan tanah negara sendiri. Gugus tugas reforma agraria itu merupakan suatu organisasi dari lintas sektor yang dimana bertugas untuk memfasilitasi dan mendorong percepatan dan eksekusi terkait dengan program strategis nasional reforma agraria itu sendiri. Gugus tugas reforma agraria ini terdiri dari tingkat pemerintahan pusat, tingkat pemerintahan daerah atau provinsi, serta pemerintahan kabupaten atau kota, di mana gugus tugas reforma agraria nanti akan melibatkan berbagai kementerian atau lembaga pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta masyarakat itu sendiri. Lalu gugus tugas reforma agraria nanti akan mempermudah terkait dengan koordinasi, eksekusi, serta untuk penyelesaian setiap hambatan dari konflik reforma agraria itu sendiri. Lalu gugus tugas reforma agraria nanti akan mewujudkan dan mengoperasionalkan terkait dengan kelembagaan payung penopang terkait dengan program reforma agraria itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tanah negara. Apa sih itu tanah negara? Tanah negara itu jika kita lihat pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana itu dikatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi tanah negara ini, tanah tersebut hanya dikuasai oleh negara, bukan negara memiliki tanah tersebut. Tanah negara ini biasanya didapat dari hasil pelepasan dari tanah terlantar yang ada di hutan atau yang ada di lingkungan masyarakat setempat, serta tanah negara itu juga dapat diperoleh dari tanah yang hak atas, berkas hak atas tanahnya itu sudah tidak diperpanjang lagi oleh pemilik sebelumnya. Lalu tanah negara ini dapat diberikan kepada rakyat untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu dapat disebut sebagai penerima TORA atau penerima tanah objek reforma agraria. Itu didapatkan yang pertama melalui konsolidasi tanah, yaitu upaya pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan yang efisien dan produktivitas terkait dengan penggunaan tanah tersebut secara tertib dan teratur sesuai dengan kemampuan dan fungsinya itu sendiri. Lalu yang kedua bisa melalui retribusi tanah. Retribusi tanah ini merupakan pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek land. Tanah ini telah ditegaskan sebagai objek land oleh agraria sendiri.
Kemudian tanah tersebut nanti akan digarap oleh para petani-petani penggarap yang bertujuan untuk mensejahterakan mereka serta mensejahterakan negara juga. Lalu tanah tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya seperti pariwisata dan lain sebagainya.